Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwayanda Marsata Lestari, bisa dipanggil Tia dengan NIM 2511031061 dari kelas 1F. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam proyek kali ini, saya akan mewawancarai satu keluarga inspiratif untuk mengetahui bagaimana pola pendidikan yang diterapkan di rumah mereka, terutama dalam hal nilai disiplin, komunikasi, dan pembentukan karakter. Baik, di sini saya bersama dengan keluarga Bapak Putu dengan Ibu Ratna. Tinggal di Singaraja. Mereka memiliki 2 anak, cewek dan cowok. Nah, di sini yang pertama saya tanyakan yaitu tentang nilai. Dimulai dari nilai agama. Bagaimana cara ibu dan bapak menanamkan keyakinan dan praktik keagamaan kepada anak-anak? Baik, terima kasih untuk penanaman nilai-nilai keagamaan untuk anak-anak kami di sini. Yaitu yang pertama tentunya kita sebagai umat beragama tentu harus mengajarkan sedari awal bagaimana kita menjadi seorang yang baik, dengan tentunya kita mengajarkan anak-anak kita untuk memeluk agama sesuai kepercayaan di sini, yaitu agama Hindu, kemudian mempraktekkan bagaimana sikap dan perilaku yang baik menurut agama yang kita anut. Nah, di sana kita perlu banyak memberikan contoh-contoh kecil kepada anak-anak kita agar kedepannya anak-anak kita menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan itu. Baik. Lalu yang kedua, nilai etika dan moral apa saja yang diajarkan agar anak menjadi sopan santun? Terkait dengan etika dan moral, tentunya ini sangat penting bagi anak-anak kita dari dini sampai dewasa. Mereka akan selalu menjunjung tinggi etika dan moral. Nah, di sini kami selalu memberikan anak-anak kami pengertian bahwa setiap apa yang mereka lakukan itu mereka harus bisa menyadari bahwa ini yang saya lakukan salah atau benar. Nah, di sana kita mengajarkan hal-hal kecil juga untuk anak-anak kita, sekaligus memberikan contoh bahwa ini perbuatan yang baik. Kemudian kalau mereka lakukan yang salah, mereka harus minta maaf. Dari hal-hal kecil itu kita akan tanamkan nilai etika dan moral kepada anak-anak kita di sini. Baik, yang ketiga, bagaimana cara ibu dan bapak menenangkan emosi anak? Nah, terkait dengan emosi anak-anak, tentunya kita harus banyak belajar lewat parenting yang ada di medsos atau di kehidupan nyata langsung, bagaimana cara pengelolaan emosi pada anak. Tentunya emosi pada anak itu harus kita ketahui sebelumnya apa akar dari permasalahan, kemudian kita akan tahu solusi yang diberikan seperti apa. Nah, lewat solusi yang kita berikan itu anak-anak kita pastinya akan lebih terkontrol dalam emosinya. Jadi mungkin mereka menginginkan apa tidak mesti kita turuti, tapi kita berikan pengertian sejak dini. Jadi anak-anak kita ketika dia emosi, kita sudah punya treatmentnya sendiri. Jadi selalu berkomunikasi, menanyakan bagaimana jadi keinginannya. Jadi harapan anak-anak itu biar mereka bisa lebih baiklah ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nilai karakter apa saja yang sudah diterapkan kepada anak-anak? Misalnya, seperti tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, kerja keras, apa yang sudah dilakukan di keluarga? Silakan. Ya, nilai yang pernah sudah diterapkan, ya, yang pertama kemandirian, ya, seperti misalnya anak ibu itu Putri sudah bisa makan sendiri, itu kan kemandirian, mandi sendiri itu, ya. Terus nilai karakter yang dikembangkan juga
tanggung jawab. Jadi memberikan tugas yang harus dikerjakan, bukan berarti ya diberikan beban yang lebih, tetapi berusaha memberikan tanggung jawab supaya nanti ke depannya siapa tahu ya di kehidupan berikutnya nanti dia bisa kan saat berumah tangga itu bisa digunakan dalam kehidupannya ke depan gitu. Misalnya contohnya tanggung jawab dalam hal membantu orang tua menyapu ya, terus menyiram, dan membantu juga orang tua dalam hal membanten sehari-hari, saiban, maturan sehari-hari, itu tanggung jawabnya. Belajar bertanggung jawab ya, dengan terus dilatih tanggung jawab itu nanti akhirnya nanti setelah dewasa akan terbiasa melakukan hal-hal itu. Jadi tanggung jawab juga dalam hal belajar juga, kalau memang itu tugasnya ya dikerjakan dengan baik. Kita hanya bisa memberikan nasihat ya. Kalau memang sekarang kan masa belajar ya, gunakanlah waktu untuk belajar, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Apa yang diberikan oleh guru harus dikerjakan sendiri, bukan malah kita yang membantu menuliskan seperti itu ya. Harus paling memberikan nasihat, memberikan arahan kalau salah, diperbaiki. Jadi seperti itu tanggung jawab gitu. Terus kejujuran juga dalam hal misalnya sakit, apa yang sakit, supaya dikomunikasikan, mau minta apa, mau makan apa gitu, kadang dikomunikasikan sehingga apa permintaannya itu ya orang tua mengetahui ya. Dengan kita mengetahui jadi hubungan ini menjadi harmonis. Kadang kan tanpa komunikasi yang baik kan bisa ya terjadi pertengkaran, pertentangan jadinya kan kalau tidak berkomunikasi dengan baik. Belajar kejujuran, apa disampaikan, misalnya dari sekolah memberikan tugas apa, diberitahu lebih dulu sehingga orang tua tahu, tidak sepan-sepanan memberikan orang tua misalnya tugas membawa apa gitu. Pernah juga jadi kadang kan miskomunikasi gitu, tiba-tiba disuruh bawa ini Bu, ada halnya sudah harusnya udah jauh-jauh hari dikasih tahu, tapi H-1 kan udah malam. Kita sendiri sulit menyiapkannya. Jadi dari komunikasi, dengan berkomunikasi lewat dia berusaha belajar kejujuran apa permintaannya gitu, sehingga ya anak-anak terbiasa dengan penanaman karakter yang baik seperti itu. Disiplin juga ya dalam hal satu, makan, setelah makan taruh di tempat, cuci piring ya. Karena adiknya alergi dibelikan slop, berusaha sekarang berikan tanggung jawab untuk cuci piring sendiri, jadi seperti itu. Itu juga sudah dilakukan sekali ya. Sedikit demi sedikit karena masih kecil, mungkin nanti kan perlu belajar lagi ya. Menurut kalian juga, ini kan di dalam keluarga itu pasti ada perbedaan pendapat atau pemikiran. Nah, bagaimana cara kalian mengajarkan anak-anak untuk menghargai pendapatnya yang berbeda? Terkait dengan pendapat berbeda dari anak ya, kita memfasilitasi mereka dengan diskusi ringan. Ketika anak-anak kita berbicara atau meminta sesuatu, kita diskusikan dulu. Tergantung sekarang Apa penting, apa bisa dipending dulu. Nah itu bisa mengajarkan anak kita untuk ketika mereka meminta sesuatu atau bagaimana, mereka pasti berkomunikasi terlebih dahulu ya. Baik. Motivasi dan semangat apa yang Bapak Ibu lakukan agar anak giat untuk belajar?
Nah, terkait dengan motivasi, kami sering memberikan motivasi kepada anak-anak kami, terutama putri, karena dia sudah Sekolah. masuk di sekolah dasar, sekarang jenjang di kelas 4, jadi kami selalu memotivasi putri untuk belajar, dan belajar, karena ke depan pembelajaran kita akan mengarah ke digitalisasi pendidikan. Nah, sejak dini kami keluarga sudah menyiapkan anak kami ini untuk kedepannya belajar bagaimana dalam penggunaan media-media digital ya, bukan berarti kami harus menyiapkan HP atau laptop. Nah, kami mengajarkan untuk memberikan contoh seperti ini caranya memakai laptop, HP itu digunakan. HP pun kami batasi penggunaannya karena HP tersebut kami fungsikan ketika anak-anak kami itu belajar dan tidak terlepas dari kegiatan di sekolah. Jadi kami selalu memantau perkembangan anak kami. Jadi kami siap memfasilitasi anak kami dengan sebaik-baiknya. Motivasinya yang lain juga, kalau memang dia memiliki bakat, ya seperti Putri kan bisa menyanyi, nah tuh kita carikan guru vokal, nah, guru yang tepat. Dia suka bahasa Inggris, kita leskan bahasa Inggris. Jadi dengan adanya bakat itu bisa berkembang jadinya kalau diberikan bimbingan lagi gitu. Mengarahkan bakatnya. Kalau ada event-event kita ikutkan. Kalau dia merasa misalnya mampu, kita fasilitasi gitu. Seperti waktu ini dapat tampil ya di Krishna Beach Street itu ya, dalam kegiatan lomba karaoke Pop Bali itu. Jadi kalau dia sudah semangat mau ikut lomba, pasti ya bapak ibunya semangat jadinya, walaupun dengan ya susah payah sebenarnya mengumpulkan ya uang untuk anak kan gitu, tapi demi anak kan, kalau memang dia semangat untuk berprestasi ya kita harus berikan modal gitu sehingga dia mau berkembang nanti akhirnya gitu. Jadi kita motivasinya dengan cara itu memberikan dukungan, pokoknya apa kemauannya pokoknya kita ikuti ya semampu dia gitu, sesuai dengan bakatnya, mengembangkan bakat-bakatnya. Sementara sih hanya itu saja yang baru bisa kita berikan. Dengan kadang berikan hadiah juga kan, dia dapat misalnya dapat nilai 9 banyak itu 90 kadang berikan hadiah bonus uang gitu, bekal gitu ya, itu kadang bisa juga untuk memotivasi. Baik, nah dari sisi kedisiplinan apa saja yang sudah diterapkan oleh anak-anak dari moral dan ibadah sehari-hari dalam belajar, dan bagaimana cara menerapkan kedisiplinan tersebut? Masalah disiplin, kami selalu mengajarkan anak-anak kami untuk menjunjung tinggi disiplin sejak mereka dari TK sampai sekarang sudah kelas 4. Ketika masuk sekolah dasar, dia harus bangun pagi, otomatis dia tanggung jawab. Apapun yang anak-anak kita lakukan sudah kita ajarkan sejak awal, jadi mereka otomatis langsung bisa melaksanakan kedisiplinan dengan baik karena mereka sadar bahwa mereka itu adalah siswa. Jadi tugas siswa itu yang pertama harus selalu bersikap disiplin waktu, terhadap disiplin terhadap orang tua, guru, terhadap teman-temannya yang lainnya. Jadi harus kita selalu memberikan bimbingan, contoh. kita berikan bimbingan, kemudian berikan suri tauladan dan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu mampu kedepannya lebih bagus lagi. Oke.